Bulog Divisi Regional Jawa Barat menyiapkan 400.000 ton beras untuk pengadaan tahun 2015. Pengadaan ini sebagai bentuk upaya menekan harga beras yang terus melambung di pasar Presiden Jawa Joko Barat. Widodo meluncurkan penyaluran bantuan Sejak sosial awal Februari, keluarga Bulog harapan Divisi PKH Regional Jawa Barat untuk membagikan 2019 beras raskin dan melakukan operasi pasar ke sejumlah Presiden daerah di berpesan Jawa agar Barat. bantuan ini Pembagian raskin dan dimanfaatkan operasi untuk pasar menciptakan dilakukan di kemandirian kawasan masyarakat. yang minim panen beras, Program Jaminan seperti Kesehatan Bandung, Nasional Ciamis, JKN Sumedang, resmi serta berlaku kawasan mulai hari ini. Jawa Barat. Presiden Susilo Bambang Beras yang Yudhoyono dibagikan kepada meresmikan masyarakat Badan merupakan Penyelenggaraan hasil Jaminan produksi Sosial beras atau mulai dari tahun BPJS 2014 Kesehatan hingga yang awal berfungsi 2015. sebagai Selanjutnya kita bergeser ke Pekalongan, Saudara. Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan pemantauan penyaluran bantuan sosial tunai COVID-19 di Kota Pekalongan, Jawa Timur. Risma kecewa karena mendapati bantuan pangan non-tunai atau BPNT senilai Rp200.000 yang diserahkan ke keluarga penerima manfaat sudah dalam bentuk paket sembako dan disalurkan oleh warung dengan harga Saat melakukan kunjungan di Kota Pekalongan, Menteri Sosial Risma melihat langsung penyaluran BST COVID-19 sebesar Rp600.000. Indonesia tanah air beta pusaka. Indonesia merupakan negara yang kita cintai, negara yang kita banggakan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya, negara yang kaya akan keindahan alamnya. Di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan. Bangunan telah meroket di negeri yang kita cintai. Industri-industri semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Akan tetapi, di balik semua itu, masih banyak kemiskinan yang terjadi di negeri yang kita cintai. Kemiskinan merupakan fenomena yang marak terjadi di negara-negara berkembang. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya. Dari grafik ini, bahwa menurut Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia. Adapun persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2022 sebesar 9,54% ini telah menurun sebesar 0,20% dari bulan Maret 2021. Jumlah persentase masyarakat miskin yang semakin mengalami penurunan ini disebabkan oleh cukup efektifnya beberapa kebijakan untuk orang miskin dari pemerintah. Akan tetapi, di balik hal tersebut, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk orang miskin tersebut. Pemirsa, Wakil Direktur Indef Eko Listianto menilai kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan kemiskinan di Indonesia. Eko memprediksi tingkat kemiskinan bisa naik dari 9,5% menjadi 10% di tahun 2022 ini. Pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka kemiskinan, terdapat salah satu faktor yaitu harga kebutuhan tinggi. Dapat kita lihat pada fenomena kenaikan BBM ini adalah salah satu fenomena bahwa BBM merupakan kebutuhan tiap masyarakat dan juga akan berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki pendapatan yang tinggi. Banyak juga dari mereka memiliki pendapatan yang rendah, yang mana hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya dikarenakan kenaikan BBM.
Ketika harga BBM terus melonjak, maka akan diikuti dengan harga bahan pangan yang ikut melonjak. Apabila kondisi tersebut terus-menerus terjadi, masyarakat tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan hal tersebut akan memicu tingginya angka kemiskinan. Fenomena tersebut mengharuskan pemerintah untuk membuat kebijakan yaitu BLT BBM. Kemiskinan merupakan masalah klasik yang terjadi dalam proses pembangunan suatu negara. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan pangan maupun non-pangan. Kemiskinan dapat dilihat dari kondisi pendidikan rendah, kesehatan yang kurang terjaga, ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan, kekurangan uang, dan pendapatan rendah. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang muncul di negara maju maupun negara berkembang. Di Indonesia, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan telah dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari program bantuan tunai, pemerataan seperti program Keluarga Harapan, jaminan kesehatan masyarakat, dan program bantuan pendidikan, hingga program transmigrasi bagi masyarakat miskin. Bantuan langsung tunai atau seringkali dikenal dengan sebutan BLT merupakan program bantuan pemerintah berupa pemberian uang tunai yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah memperkenalkan program bantuan langsung tunai kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005. Terdapat beberapa jenis bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah, di antaranya adalah BLT BBM, BLT subsidi upah, BLT dana desa, dan lainnya. Bantuan langsung tunai BBM merupakan suatu bentuk bantuan dari pemerintah sebagai bentuk kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Seperti yang kita ketahui, kenaikan BBM mendorong kenaikan harga pada beberapa sektor ekonomi yang mana mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, penurunan upah real, dan konsumsi rumah tangga. Pada akhirnya, kenaikan harga BBM ini berimbas pada kehidupan masyarakat luas, termasuk kalangan masyarakat miskin. Baru-baru ini, pemerintah meluncurkan program bantuan langsung tunai pengalihan subsidi bahan bakar minyak. Peluncuran program tersebut dilakukan pasca pemerintah membuat kebijakan menaikkan harga BBM pada 3 September 2022. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo dalam unggahannya di Twitter pada 14 September 2022 menyatakan bahwa anggaran BLT pengalihan subsidi BBM sebagai upaya penanganan dampak inflasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2022. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) konsisten mengawal program bantuan langsung tunai yang bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat tidak mampu di tengah penyesuaian harga bahan bakar minyak. BPKP menyiapkan jajaran auditornya untuk mengawasi program bantuan melalui diseminasi petunjuk teknis pengawasan BLT BBM bersubsidi. Pengawasan terhadap BLT BBM tidak hanya dilakukan BPKP pusat saja, melainkan melibatkan 34 perwakilan BPKP. Kemudian tujuan dari BLT BBM. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan pengalihan subsidi dan kompensasi BBM menjadi BLT BBM dialokasikan sebesar 24,17 triliun yang terdiri atas dua jenis. Jenis yang pertama, bantuan subsidi upah atau BSU sebesar 600.000 yang akan diberikan kepada 14,6 juta pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta. Jenis yang kedua, BLT BBM yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat atau KPM sebesar 150.000 per bulannya. Diberikan sebanyak 4 bulan. Bantuan sosial ini bertujuan untuk membantu meringankan serta melindungi masyarakat rentan dan miskin dari tekanan gejolak kenaikan harga global sehingga angka kemiskinan Indonesia tetap dapat kita upayakan menurun. Selain itu, pemerintah daerah juga ikut menggunakan 2% dana transfer umum atau dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang berasal dari APBN untuk mendanai program perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan subsidi atau bantuan sektor transportasi antara lain angkutan umum, ojek, nelayan, dan UMKM.
Upaya bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan bantalan sosial tambahan bagi masyarakat miskin dan rentan tersebut bertujuan untuk menguatkan daya beli masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan. Nah, sebenarnya bagaimana mekanisme dari pencairan BLT BBM ini? Jadi sejak 1 September 2022, bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM sudah mulai disalurkan. Masyarakat bisa mendapatkan bantuan sosial atau bansos ini berdasarkan data dari Kementerian Sosial atau Kemensos yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. BLT BBM akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM sebanyak 20,65 juta. Total dana senilai 12,96 triliun dan disalurkan pihak kantor pos atau PT Pos Indonesia. Masyarakat bisa terlebih dahulu mengecek namanya apakah masuk sebagai penerima bansos ini atau tidak. Adapun cara mengecek penerima BLT BBM melalui laman cekbansos.kemensos.go.id dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, login di laman cekbansos.kemensos.go.id. Yang kedua, masukkan provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Langkah yang ketiga, masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP. Lalu yang keempat, ketikkan 8 huruf kode yang tertera dalam kotak kode. Yang kelima, jika huruf kode tidak jelas, klik icon refresh sebelah kanan untuk mendapatkan kode baru. Kemudian klik tombol cari data. Pemerintah Kota Surabaya dan kantor pos memulai menyalurkan bantuan langsung tunai pada Sabtu siang. Penyaluran bantuan dimulai dari wilayah Kerembangan Selatan yang disalurkan langsung dari rumah ke rumah oleh petugas yang didampingi oleh Kepala Dinas Sosial. Kantor pos mulai menyalurkan bantuan langsung tunai BBM kepada warga penerima manfaat seperti yang terjadi di Majalengka, Jawa Barat. Jadi sudah sejauh mana sih penyaluran atau pencairan dana BLT BBM di Indonesia? Kementerian Sosial melaporkan hingga 7 September 2022, bantuan langsung tunai BLT yang merupakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak BBM baru tersalurkan kepada 83.608 keluarga penerima manfaat atau KPM, di mana artinya baru 0,4% yang terrealisasi dari target 20,65 juta KPM yang seharusnya menerima BLT BBM. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hari Hikmat menerangkan, Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi penyaluran tertinggi yakni 26.549 KPM, disusul Jawa Timur yakni 11.003 KPM. Adapun hingga 7 September 2022, provinsi yang penyalurannya masih sangat rendah terdapat di Papua yang baru tersalurkan kepada 3 KPM, Sulawesi Tengah 18 KPM, Kalimantan Tengah 28 KPM, Kalimantan Utara 42 KPM, Kalimantan Timur 48 KPM, Gorontalo 50 KPM, serta Papua 81 KPM. Bagi provinsi yang penyalurannya masih rendah tersebut, Hari mengklaim akan terus mengawasi secara ketat karena tak menampik penyaluran yang ditugaskan kepada PT Pos Indonesia menemui berbagai tantangan. Hari juga melaporkan hingga 6 September sebanyak 18,46 juta KPM sudah berstatus siap dibayarkan atau 84% dari target. Kemudian 1,6% atau 330.701 data KPM masih proses cleansing data, serta terdapat 1,85 juta KPM atau sekitar 8,9% masih tahap persiapan data untuk dilakukan cleansing bersama PT Pos. Target BLT BBM sebanyak 20,65 juta merupakan target sasaran yang sama dengan BLT minyak goreng. Kendati demikian, data tersebut selalu diverifikasi dan validasi untuk memastikan bansos tepat sasaran. Adapun BLT BBM diberikan sebesar 150.000 per bulan selama 4 bulan dari September hingga Desember 2022 dengan penyaluran sebanyak 2 kali.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa penduduk miskin pada berbagai daerah di Indonesia semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Terlebih dengan fenomena kenaikan harga-harga barang kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut menjadi permasalahan yang cukup kompleks dan membutuhkan beberapa bantuan dari stakeholders, salah satunya yaitu pemerintah. Di Indonesia, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan telah dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari program bantuan tunai atau pemerataan hingga program transmigrasi bagi masyarakat miskin. Bantuan langsung tunai atau yang sering dikenal dengan BLT adalah suatu program bantuan pemerintah berupa pemberian uang tunai yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terdapat banyak jenis dari BLT ini, salah satunya adalah BLT BBM. Pemerintah memberikan bantuan kepada penduduk miskin mengenai BLT BBM pada berbagai daerah yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa pada akhir-akhir ini sedang hangat-hangatnya pembicaraan mengenai kenaikan harga BBM yang membuat banyak masyarakat mengalami keresahan. Melihat permasalahan tersebut, maka pemerintah memberikan BLT BBM secara merata ke seluruh daerah. Akan tetapi, pada kenyataannya penyaluran BLT BBM ini masih belum objektif dan mengalami beberapa kendala. Untuk mengetahui permasalahan tersebut, mari kita simak video berikut ini. Kalau misalnya ada komitmen seperti ini. Belum ada yang ambil satu. Oh belum? Coba konfirmasi ini ke ya ada apa? Sama saya udah deh. Ya nggak diambil karena apa? Karena kita di sini kebijakan pemerintah terkait BLT BBM menurut kami ini tidak tepat sasarannya. Jadi ini kebijakan yang menjerat aparatur pemerintahan desa. Kita itu di sini diharapkan harus bisa seadil-adilnya membagikan setiap bantuan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah terkait dengan bantuan-bantuan yang memang dibutuhkan. Sedangkan kalau yang namanya terkena dampak BBM naik itu tidak hanya orang-orang itu saja, tetapi seluruh warga kami itu semua terkena dampak daripada kenaikan BBM. Data itu sebetulnya memang data yang sudah masuk di PKH dan BPNT. Artinya apa? Berarti mereka-mereka itu semua yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, yang setiap bulannya sudah dapatkan subsidi, mendapatkan beras, mendapatkan ayam, mendapatkan buah-buahan, telur, semua mereka sudah mendapatkan dari BPNT dan PKH. Harapan kami sebetulnya pengennya ketika memang turun ada BLT BBM atau subsidi bantuan untuk masyarakat kami, ya kami desa itu yang lebih dekat dengan masyarakat dan lebih tahu, datanya pun lebih real. Ketika memang harus membagikan, ya kita tidak harus salah sasaran. Sejumlah KPM sebanyak 4.608 untuk 15 desa yang berada di Kecamatan Dendu. Untuk sumber kru sendiri Pak, sampai saat sekarang itu belum diambil, itu gimana Pak? Kita akan komunikasikan dengan pihak pemerintah desa dan mudah-mudahan untuk seluruh desa bisa mengambilnya. Hanya berkaitan dengan waktu masih kita koordinasikan mungkin dengan PT Pos. Itu sekitar berapa KPM Pak yang belum diambil? Untuk satu desa di Sumber Kulon 302 KPM. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa salah satu kades di Majalengka menolak dari pemberian BLT BBM. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut terjadi karena data masyarakat yang mendapatkan BLT ini masih menggunakan data lama dan belum diperbaharui.
Kades menolak pemberian BLT BBM ini karena dirasa tidak adil bagi masyarakat miskin lainnya yang tidak termasuk daftar tidak menerima BLT BBM. Padahal, masyarakat yang sebagian besar menerima BLT BBM itu sudah menerima bantuan sebelumnya. Hal tersebut menjadikan permasalahan yang cukup serius untuk segera diselesaikan. Adapun kesimpulan dari video yang telah kami paparkan adalah yang pertama, permasalahan utama. Masalah kasus tersebut adalah timbulnya rasa tidak adil pada Kades karena BLT BBM yang diberikan tidak dapat dibagikan secara merata. Yang kedua, penyebab utama dari permasalahan tersebut yaitu disebabkan oleh data masyarakat miskin masih lama dan belum diperbaharui sesuai dengan kondisi nyata. Dari hal tersebut, maka pelaksanaan distribusi BLT BBM masih memiliki kekurangan dan harus segera dievaluasi dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan program dari pemerintah. Karena program BLT BBM masih memiliki kekurangan, maka program BLT BBM ini masih kurang efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan permasalahan yang terjadi, maka menghasilkan solusi yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan pemerintah bantuan langsung tunai atau BLT BBM sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan. Yang kedua, pemerintah mengawasi dan mengontrol penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT BBM pada setiap daerah. Yang ketiga, memberikan teguran kepada perangkat desa serta memberikan sedikit sosialisasi mengenai penyaluran BLT BBM tersebut. Yang keempat, dalam melakukan pendataan terhadap penerima BLT, dilakukan dengan mendata langsung pada tiap daerah agar mengetahui kondisi nyata dari daerah tersebut dan mengetahui kondisi dari masyarakatnya secara real agar tepat sasaran. Yang kelima adalah pemerintah dapat lebih memperhatikan target penerima BLT yang sesuai dengan kondisi nyata dan segera diperbaharui data-datanya agar tepat sasaran dengan memvalidasi data. Dan yang terakhir adalah membentuk kader-kader pada setiap RT atau RW agar tidak terjadi kecurangan dalam mendata orang-orang miskin atau orang-orang yang berhak menerima BLT BBM. Kader-kader tersebut harus netral dan tidak terdapat unsur kecurangan.